Mantap, prajurit TNI berhasil tumbangkan 2 komandan KKB Papua, pasukan Egyanus Kogoya dilanda kegamangan. Dilansir dari sumek.co, luar biasa, pasukan TNI Polri berhasil menumbangkan komandan batalion kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, Emeben Gwijangge. KKB ini kini mulai meradang, pasalnya Komandan Batalion KKB Papua, Emeben Gwijangge yang dipercaya memimpin pertempuran harus kehilangan nyawa akibat ditembak pasukan elit TNI Polri beberapa hari lalu. Emeben Gwijangge merupakan saudara Wisurul Gwijangge, Komandan Batalion KKB sebelumnya yang telah dulu dikirim ke alam baka oleh prajurit TNI Polri saat kontak senjata di Mugiman pada 15 April 2023. Dikutip dari kanal YouTube @infokomando channel, Senin 8 Mei 2023, disebutkan saat ini KKB Papua sedang dilanda kegamangan. Satu persatu kelompok militannya harus tumbang di tangan prajurit TNI Polri. Tak hanya itu, dituliskan juga dalam deskripsi video bahwa Komandan Batalion KKB Papua tewas, donaturnya tertangkap, dan jaringannya terbongkar. Panik nggak? Komandannya tewas, donaturnya tertangkap, jaringannya terbongkar, tulis caption video. Saking paniknya KKB Papua harus merekayasa kematian 2 komandan batalionnya. Hal ini dilakukan guna meredam kepanikan seluruh anggota KKB Papua yang hingga kini bersiaga di dalam hutan. Tak sampai di situ, KKB juga menyebarkan isu bohong bahwa sebanyak 36 prajurit TNI Polri telah dihabisi akibat balasan dari kematian 2 bersaudara, yakni Wisurul Gwijangge dan Emeben Gwijangge. Untuk menutupi tewasnya komandan batalionnya, KKB menyebarkan hoax telah membunuh 36 prajurit TNI Polri dan mengambil seluruh perlengkapan senjatanya, sebut narator. Faktanya, prajurit TNI Polri juga berhasil mengamankan beberapa kelompok yang diduga simpatisan dan anggota KKB Papua serta mengamankan sebanyak 20 senjata api milik pasukan Egyanus Kogoya. TNI Polri juga berhasil mengamankan terduga kelompok KKB Papua beberapa pucuk senjata api, timpalnya. Hingga kini, prajurit TNI Polri masih terus melakukan pengepungan di wilayah yang menjadi target operasi rawan kontak senjata. Pasukan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Satgas Damai Karten 2023 telah mengamankan 13 pucuk senjata api dan 710 butir amunisi berbagai kaliber dari pihak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Kepala Operasi Damai Karten 2023, Kombes Pol Faizal Ramadhani di Jayapura, Selasa menyebutkan selain senjata api dan amunisi, pihaknya juga mengamankan 16 magazin, 136 senjata tajam, dan 76 unit telepon seluler. Selain itu, 23 unit handy talkie HT, 4 unit radio SSB single sideband, 7 buah kamera dan teropong, 4 unit komputer jinjing laptop, dan 4 lembar bendera bintang kejora. Kombes Faizal merinci 13 pucuk senjata api itu masing-masing diperoleh dari Kabupaten Duga sebanyak 6 pucuk, Kabupaten Jayapura 4 pucuk, Kabupaten Puncak 2 pucuk, dan Kabupaten Jayapura 1 pucuk. Dia mengatakan penyitaan 13 pucuk senjata api dan berbagai peralatan lainnya merupakan bentuk keseriusan Polri dan TNI dalam memberantas KKB di Papua. Faisal mengatakan operasi Damai Karten 2023 merupakan operasi penegakan hukum yang tegas dan terukur kepada KKB yang melakukan gangguan keamanan terhadap masyarakat Papua. Selain mengamankan senjata api dan peralatan lainnya, kata Faizal, pihaknya telah menahan 31 anggota KKB untuk menjalani proses hukum. Penyidik masih melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke jaksa untuk diproses hukum lebih lanjut, ujarnya.
Kombes Faizal mengatakan anggota KKB yang diproses hukum itu adalah yang telah ada barang buktinya, sedangkan yang tidak cukup bukti dilepaskan oleh penyidik. Tim gabungan TNI Polri berhasil melumpuhkan satu anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua berinisial NM 35 tahun di Kabupaten Intan Jaya, Papua. NM ditembak saat transaksi jual beli senjata api. NM dilumpuhkan oleh tim gabungan TNI Polri Nabire saat melarikan diri usai melakukan transaksi jual beli senjata api, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal kepada wartawan di Jayapura, Rabu. Kamal mengatakan NM merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Komandan Operasi Umum di wilayah Mepago, Kodap 29. Kamal menjelaskan NM memiliki peran strategis sebagai pengendali kegiatan KKB di wilayah Intan Jaya. NM disebutkan juga berperan sebagai penyuplai bahan makanan, bama, senjata, dan amunisi untuk kebutuhan KKB di wilayah Intan Jaya. Keberadaan NM di Kabupaten Nabire dari hasil penyelidikan dalam rangka untuk membeli senjata dan amunisi yang akan dikirim ke Sugapa Intan Jaya untuk KKB. Saat ini, jenazah NM telah dievakuasi ke kamar mayat RSUD Kabupaten Nabire. Untuk barang bukti telah diamankan di Polres Nabire guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jelasnya. Kamal menuturkan penindakan terhadap anggota KKB itu dilakukan setelah adanya informasi akan ada transaksi jual beli senjata di Kampung Nifasi, area Pantai Nusi, Distrik Makimi, Nabire. Aparat gabungan TNI Polri yang tiba di Pantai Nusi langsung melakukan pengintaian di lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi jual beli senjata api. Kamal mengatakan saat dilakukan pengintaian NM tak sendiri. Dia bersama dua orang lainnya menggunakan mobil bergerak dari arah Pantai Nusi hendak menuju ke arah kota Nabire. Tim TNI Polri kemudian membuntuti mobil pelaku dan berupaya menghadang mobil pelaku. Saat dilakukan penangkapan, dua orang melarikan diri ke arah bukit sedangkan NM lari ke semak-semak dan berhasil dilumpuhkan dengan tembakan yang mengenai bagian pinggang hingga NM meninggal dunia, tambah Kamal. Barang bukti yang berhasil diamankan dari mobil KKB berupa antara lain senjata laras panjang rakitan 1 pucuk, handphone 1 unit, 2 butir amunisi 5,56 mm, KTP, 2 buku tabungan Bank Papua, 1 buku catatan dan uang tunai sebesar 500.000.